Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam Renungan Sekar. Saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa, meminta Tuhan memimpin kita. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini dengan penuh ucapan syukur karena Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau selalu siap untuk membimbing dan mengarahkan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saat ini ya Tuhan, ketika kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu, mohon lembutkan hati setiap kami sehingga kami boleh memiliki hati seorang murid yang siap untuk belajar, dibentuk, dan diarahkan oleh Tuhan sendiri lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua, mulai dari ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian jauh kita baca firman Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, yaitu di pasal yang keempat ayat 7 sampai 11 ini, Paulus menuliskan penderitaan apa yang dia alami saat dia mengabarkan Injil Kristus dan hal apa yang menguatkan dia tetap bertahan menghadapi semua kesulitan-kesulitan itu. Jadi di ayat 7, Bapak Ibu Saudara, ada kata harta yang dituliskan oleh Paulus. Dan kita coba untuk memaknai kata harta ini adalah sesuatu yang sangat berharga, ya. Yang disimpan di surga bisa berupa pengetahuan Injil, harta karun rohani yang berkaitan dengan pikiran dan kehidupan kekal. Jadi yang dimaksudkan Paulus dengan harta di ayat yang ketujuh bisa berarti Injil itu sendiri, atau bisa juga panggilan untuk menjadi rasul atau panggilan untuk menjadi pelayan Kristus yang bagi Paulus itu seperti memperoleh harta karun. Nah, Bapak Ibu Saudara, harta itu disimpan dalam bejana tanah liat. Ini menarik nih ya, Bapak Ibu Saudara. Artinya disimpan di dalam sesuatu yang lemah, sesuatu yang rapuh, sesuatu yang mudah pecah. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengingat bagaimana Allah menciptakan nenek moyang kita, manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan dari debu dan tanah liat, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Rapuh. Jadi kalau kita melihat bahwa ada satu hal yang rapuh di sini, apa yang bisa kita pelajari dari sini Bapak Ibu Saudara? Saya menyingkatnya menjadi tua sesuai dengan tema hari ini, siap tua. Apa itu tua Bapak Ibu Saudara? Yang pertama itu adalah terima kenyataan aku lemah. Bapak Ibu Saudara, tiap orang hidup di dalam dunia pasti memiliki masalah. Nggak ada orang yang nggak punya masalah selama masih punya napas di dalam dunia ini. Kita hanya bisa lepas dari masalah kalau kita meninggal, lepas total dari masalah ya. Bapak Ibu Saudara belajar dari Paulus, kita menyadari bahwa Paulus itu tidak menyangkal kelemahan-kelemahan dia, tidak menyangkal kesulitan-kesulitan dan kenyataan yang dia hadapi yang begitu berat. Sebaliknya Paulus itu menyadari, Paulus menerima kelemahan atau keadaan yang tidak diinginkan itu sebagai bagian dari diri dia. Dia bisa ditindas. Paulus manusia biasa yang bisa habis akal, dia bisa merasa dianiaya jika berhadapan dengan orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa dan sewenang-wenang terhadap dia. Paulus juga bisa merasa dihempaskan, dilemparkan dalam posisi merasa tidak berdaya. Paulus mengakui itu sebagai sebuah kenyataan, Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan pun adalah orang yang punya kelemahan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita bisa tarik dalam kehidupan kita semua sebagai umat Tuhan,
Orang yang tidak menerima kelemahan dirinya biasanya akan lupa diri, gitu ya. Gampang jatuh pada kecenderungan berusaha terus dengan segenap kekuatan dia sendiri, sampai di satu titik akan frustasi sendiri. Karena menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan dalam dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang yang hanya menerima bahwa dirinya lemah doang gitu ya, nggak diikuti dengan poin yang kedua nanti gitu ya, ini akan jatuh pada titik yang sangat menyedihkan. Orang itu akan cenderung mengasihani diri, merasa nggak mampu melakukan apapun, merasa nggak berguna, pada akhirnya berpikir buat apa lagi hidup di tengah-tengah dunia. Siapa yang mau terima orang yang penuh dengan kelemahan dan nggak bisa apa-apa, itu terus yang ada di dalam pikirannya. Secara berlebihan, jika jatuh di dalam dua ekstrim ini, maka akan sangat berbahaya. Maka Bapak Ibu Saudara, setelah T yang pertama tadi adalah terima kenyataan aku lemah, maka harus diikuti dengan poin yang kedua yaitu U. U adalah ubah kenyataan dengan kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, banyak hal mustahil yang bisa kita lakukan, tapi itu tidak mustahil bagi Allah. Banyak hal yang kita rasa sulit sekali untuk kita lakukan, tapi itu tidak sulit sama sekali bagi Allah. Nah, semua kesulitan yang Paulus tadi sampaikan, yang kita baca dari perikop tadi, itu selalu diikuti dengan kata namun tidak, namun tidak, namun tidak. Itu diulang sampai 4 kali, Bapak Ibu Saudara. Semua kesulitannya dibungkus dan diakhiri dengan namun tidak. Ini menggambarkan bagaimana ada perubahan kenyataan yang sulit itu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mengubah kenyataan dengan kekuatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, peganglah erat-erat harta rohani, yaitu Injil, berita sukacita, keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Jika kita memegang Injil yang berisi janji kekekalan surga, maka kita akan dapat kekuatan untuk hidup di dalam dunia yang cuma sementara, yang penuh dengan masalah ini. Karena suatu saat, di dunia yang fana ini, hidup kita akan berakhir. Tetapi kita akan mendapatkan hidup kekal yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan surga di dalam kekekalan yang tak pernah berakhir, yaitu di dalam surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa pegang Injil sebagai harta itu waktu kita setia baca firman Tuhan setiap hari. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lakukan poin yang U kedua itu adalah ubah kenyataan dengan kekuatan Allah, maka pegang erat-erat, baca firman Tuhan, harta firman Tuhan itu disediakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibarat saya berhadapan dengan masalah nih ya, misalnya gitu ya. Di depan saya ada masalah. Jika kita tempatkan firman Tuhan, anggap firman Tuhan itu adalah kacamata yang saya pakai, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kacamata yang saya pakai ini adalah kacamata firman Tuhan, maka saya akan melihat masalah saya dari sudut pandang firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan jika yang saya pakai ini kacamatanya adalah kacamata diri saya sendiri, pemikiran saya sendiri, atau apa yang saya lihat di dalam dunia itu saya tafsirkan sendiri seturut dengan hikmatnya saya sendiri. Bapak Ibu Saudara bisa lihat perbedaannya. Kacamata apa yang kita pakai untuk melihat masalah kita. Bisa jadi kita bisa melihat masalah kita jadi begitu besar kalau kita pakai kacamata yang salah. Tapi kalau kita pakai kacamata firman Tuhan, kita akan melihat Tuhan kita begitu besar sehingga masalah kita jadi terlihat begitu kecil dibandingkan dengan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari ubah kenyataan dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Poin yang terakhir dari tua adalah A. Alami mati hidup bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, kita belajar resep sukses Paulus adalah dia senantiasa mengingatkan dirinya untuk alami mati hidup bersama Kristus. Bukan hanya Paulus itu pegang bahwa setelah mati dia akan hidup bersama Kristus dalam kekekalan surga, tapi selama hidup di dunia yang penuh dengan masalah, tekanan, penderitaan, dan aniaya sekalipun, Paulus tuh bisa kuat karena dia tahu dia sedang mengikuti teladan Kristus yang telah menderita buat dia terlebih dahulu. Yang paling menguatkannya adalah Kristus pun sedang menderita bersama dengan dia saat dia mengalami kesulitan-kesulitan atau kesusahan-kesusahan itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, apakah kita hanya mau bersama dengan Kristus di saat senang saja? Bahkan di dalam sebuah pernikahan yang paling sering kita ingat bagian janji nikah gitu ya, sumpah pernikahan, wedding vow gitu, adalah tetap bersama di saat susah maupun senang, di saat sehat maupun sakit, di saat kaya
maupun miskin sampai maut memisahkan, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita hanya bisa kuat jika kita meneladani Paulus, mengingat bahwa semua perjalanan hidup kita, baik di saat senang maupun di saat susah, di saat penuh dengan masalah, di saat penuh dengan tekanan, penderitaan, kita bisa alami mati hidup bersama dengan Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh belajar dari teladan Paulus pada hari ini. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan boleh memberikan kekuatan senantiasa bagi dia. Dan kami rindu ya Tuhan, supaya hari lepas hari ketika kami memasuki hari yang baru, kami boleh menjadi siap tua bukan hanya secara jasmani, tapi kami siap tua seperti yang Tuhan inginkan. Terima kenyataan aku lemah, ubah kenyataan dengan kekuatan Tuhan lewat Injil yang Engkau sediakan bagi kami. Setiap hari kami baca, kami renungkan, kami lakukan, kami praktekkan dalam hidup kami. Dan kami menyadari ya Tuhan, kami perlu terus belajar untuk alami mati hidup bersama dengan Kristus. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami boleh mengalami kekuatan di tengah-tengah perjalanan hidup yang penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah, tidak lepas dari penderitaan, dan apapun yang menjadi pergumulan kami boleh siap menjalaninya hari ini dan seterusnya bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siap tua hari ini. Tuhan Yesus memberkati.